Selamat pagi dan salam sehat semuanya bagi anak didik kami. Ayo tetap semangat, mari kita belajar. Mata pembelajaran kita hari ini adalah matematika yang berhubungan dengan pembelajaran semalam, yaitu pembulatan bilangan pecahan. Nah, sekarang pembelajaran kita menaksir operasi hitung pecahan dan desimal. Nah, apa itu menaksir itu? Menaksir hasil operasi hitung dua pecahan berarti memperkirakan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian dari kedua pecahan tersebut. Nah, mari kita masuk ke contoh. Taksirlah hasil operasi hitung pecahan ini. Pertama ibu tuliskan 21/10 ditambah 58/9. Nah, semalam kita menggunakan atau membulatkan pecahan campuran atau pecahan biasa dengan menggunakan garis bilangan. Sekarang yang ibu gunakan tidak lagi dengan menggunakan garis bilangan, tetapi dengan bagaimana? Ayo mari perhatikan. Nah, 21/10 ditambah 58/9. Ini dua tetap bilangan bulat, 1/10 bilangan pecahan, 1 sebagai pembilang, penyebut sebagai 10. Diperhatikan ya. Nah, demikian juga ini. Nah, yang perlu kamu perhatikan di sini agar jangan menggunakan garis bilangan kamu, pembilangnya kalikan dengan bilangan 2. Nah, lihat. 1 dikali 2. Pembilangnya tadi 1 ya kan? Iya, 1 kali 2. Sama dengan berapa? 2. Iya. Setelah kamu kalikan pembilang dengan bilangan 2, dapat hasilnya tadi 1 kali 2 sama dengan 2. Lihat ke penyebutnya, bandingkan. 2 dengan 10. Maka dia bila lebih kecil bila lebih kecil ini 2 lebih kecil dari 10 berarti sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Ini ya. Ini 1/10 ini sama dengan 0. Ya. Ditambah 5, 8/9. Nah, masuk lagi ya. Pembilang 8, penyebut 9. Pembilang ini tadi ibu sebutkan dikali 2. Mari kita sama-sama mengalihkan dengan bilangan 2. 8 dikali 2 sama dengan berapa? 16. Maka bandingkan. Bandingkan 16 dengan 9. Nah, maka 16 lebih besar daripada 9. Maka 8/9 sama dengan 1. Ya. Nah, setelah dapat kita bandingkan, baru kita jumlahkan karena kita sudah membulatkan bilangan tersebut. Nah, lihat. 21/10 sama dengan tadi 2 ditambah 0, ya. Sedangkan 5/8 sama dengan 5 ditambah 1. Jadi 21/10 ditambah 5/8/9. Nah, ayo kita hitung dulu tadi. 21/10 sama dengan 2 tambah berapa? Tambah 0 sama dengan berapa? 2. Iya. 5/8/9 sama dengan 5 ditambah
berapa? 1, iya, sama dengan 6. Maka 21/10 ditambah 8/9 sama dengan 8. Ya. Atau buat lagi uraikan ini berjelas. Ini tadi ya, dari sini ya. Ini ya. Dari mana 8 ini? Nah, 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, sudah dapat kan? Sudah dapat jelas, kamu perhatikan mulai dari atas. Nah, agar lebih paham lagi, kasih lagi satu contoh penjumlahan. Nah, karena di dalam penjumlahan dan pengurangan dan perkalian sama caranya. Di dalam operasi penjumlahan, pembagian, perkalian, pembagian sama caranya mengerjakan. Kita bulatkan dulu bilangan pecahan itu. Baru setelah kita bulatkan, baru kita jumlahkan. Atau baru kita kalikan. Atau baru kita bagikan. Atau baru kita kurangkan. Sama caranya. Nah, contoh kedua. Ibu buat lagi contoh kedua ya. Lihat contoh kedua. Contoh kedua soalnya tadi ya. 32/5. 32/5 ditambah ya, ditambah 87/8. Oke, masuk. Bagaimana caranya tadi? Bilangan bulat tetap jangan diganggu, bilangan bulat tetap jangan diganggu. Nah, caranya pertama tadi, pembilang kalikan dengan bilangan 2. Iya. 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Ya. Maka lihat. Lihat 2 dibagi 2 lebih kecil dari 5. Berarti dia sama dengan 0. Iya. Sama dengan 2/5 ini sama dengan 0. Sama dengan 0 ya. Nah, kita lihat dulu ini ya. Kita lihat ini. Ini kita lihat. Ya, ini kita lihat, ini tadi ini ya. Ini kita lihat lagi 7/8 ya. 7/8. Perhatikan. Pembilang tadi kita kalikan dengan bilangan 2. Mana pembilangnya? 7. Iya, 7. 7 dikali 2 sama dengan berapa? 14. Nah, sekarang kita bandingkan. Perhatikan, bandingkan ya. 14 lebih besar dari 8. Ya. Lebih besar 8. Maka 7/8 ini sama dengan 1. Ya. Di sini Bu buat biar lebih jelas. 7/8 sama dengan 1. Nah, jelas kan? Tidak menggunakan garis bilangan, hanya dengan mengalihkan pembilang dengan bilangan 2, baru kamu dapat membandingkan pembilang dan penyebut. Nah, setelah kamu membulatkan bilangan tersebut, baru kita jumlahkan. Nah, maka ini tadi 2/5 sama dengan berapa tadi? Nah, kita buat ya. 32/5 biar jangan bingung ya. Kita tulis 32/5 bersama kayak di contoh di atas. 32/5 sama dengan 3 ditambah berapa tadi? 0. Karena 2/5 sama dengan tadi 0. Sedangkan 87/8 sama dengan 8 ditambah 1. Nah, perhatikan lagi. 3 ditambah 0 berapa? Sama dengan 3. Iya. 8 tambah 1 sama dengan berapa? 9. Nah, jadi ya. Jadi 2/5 ditambah
8. 7/8 sama dengan 3 ditambah 9 sama dengan 12. Oke, paham? Nah, itu saja kuncinya. Mari kita lihat ke kata kunci. Lihat kuncinya itu ya, ini. Jika pembilang lebih besar sama dengan 1. Jika penyebut lebih besar sama dengan 0. Ya. Jika pembilang dan penyebut sama dengan 1. Nah, hanya itu tadi caranya. Kalikan dulu pembilang dengan kali 2. Baru setelah kamu kalikan pembilang dengan bilangan 2, dapat hasilnya, baru bandingkanlah pembilang itu dengan penyebut sesuai dengan kata kuncinya. Benar kan? Terbukti kan? Terbukti iya. Jadi agar lebih jelas, Ibu buat lagi contoh dalam pengurangan. Nah, dalam pembagian pun nanti sama contohnya, perkalian pun sama. Ibu buat satu lagi contoh ya. Contohnya di dalam apa Ibu buat ya? Dalam pengurangan ya. 4, contoh 3 ya. 4/5 ya. Dikurang 2/5 ya. Iya. Kuncinya tadi pembilang kita kalikan dengan bilangan 2. Iya, bilangan 2. Iya. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 8. Baru kita perhatikan. 8 lebih besar daripada 5. Berarti 4/5 ini dibulatkan menjadi 1. Ya. Ya, sudah? Gak Ibu buat lagi caranya kayak gitu. Sudah mengerti kan? Sudah 2 ini hanya tinggal gini ya. 8 lebih besar daripada 5, berarti 4/5 ini dibulatkan menjadi 1. Baru kita lihat lagi. Ini kita kalikan dengan bilangan 2. Sama dengan berapa? 4. Ya, 4. Maka kita lihat pembilang dengan penyebut. Nah, pembilang dengan penyebut, lihat ya. 4 lebih kecil daripada 5. Maka 2/5 sama dengan 0. Iya kan? Ini 2/5 sama dengan 0. 4/5 sama dengan 1. Nah, jadi 4/5 sama dengan 4 ditambah 1. 2/5 sama dengan 2 ditambah 0. Mari kita selesaikan. 4 ditambah 1 sama dengan berapa? 5. 2 ditambah 0 sama dengan berapa? Iya, 2. Nah, ya, diperhatikan ya. Tadi 0 ini dari sini, 1 ini dari sini, 4 ini dari sini, 2 ini dari sini, bilangan bulat dari sini. Ya. Udah satu-satu Ibu buat. Bilangan bulat ini, bilangan pecahannya ini. Dibulatkan 1 ya, karena lebih besar pembilang daripada penyebut. Nah, jadi ini 2 bilangan bulat ini. Jadi 0 ini 2/5 tadi sama dengan 0 karena lebih kecil pembilang daripada penyebut. Nah, paham? Jadi 4/5 dikurang 2/5 sama dengan, ayo lihat, 5 dikurang berapa? Kurang
Ya, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Itulah hasilnya. Ini tadi dari sini 4/5, 5 ya. Baru 2/5, ini dari sini. Kita selesaikan, 5 dikurang 2 sama dengan 3. Iya. Itulah hasilnya. Paham? Ada lagi? Ibu buat lagi contohnya tentang pembagian. Sama. Kalau sudah tahu kamu penjumlahan, pembagian pun sudah tahu, perkalian pun sudah tahu. Caranya yang penting kamu tahu caranya. Baru lihat kata kunci, lihat ya. Itu berpedoman ke situ. Pembilang dikali 2, setelah dapat hasilnya pembilang itu, baru terus bandingkan dengan penyebutnya. Nah, baru sekarang kita masuk ke menaksir hitung pecahan desimal. Ya. Untuk membulatkan pecahan desimal, kesatuan terdekat dilihat dari persepuluhannya. Jika persepuluhannya lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Dan jika persepuluhannya kurang dari 5, maka dibulatkan tetap satuannya. Dibulatkan tetap sesuai dengan satuannya. Mari kita masuk ke contoh ya. Pecahan desimal ya, pecahan desimal. Oke. Contoh. Contoh pertama tadi untuk pecahan desimal. Misalnya 3,8 ditambah 1,2 sama dengan berapa? Lihat tadi ya. Jika tadi sama dengan 5, 6, 7, 8, 9 persepuluhannya sama dengan 1 atau ditambahkan dengan 1. Nah, perhatikan sekarang. Angka satuan ini ya, 3 satuan. Ini satuannya. Satuan. Ini persepuluhan 8 ini. Ini persepuluhan. Jangan nanti mana persepuluhan, mana persatuan. Nah, jadi 1, 2, satuannya 1, persepuluhannya 2. Nah, tadi disebutkan di situ, jika dia sama dengan 5 dan atau lebih dari 5, dibulatkan ke atas. Dan sebaliknya, jika dia kurang dari bilangan 5, dibulatkan ke bawah atau diikutkan dengan sesuai dengan bilangan satuannya. Pertama, kamu harus mengetahui mana satuannya. Ini satuannya, ini persepuluhan. Persepuluhan ya. Ini satuannya, 1 satuannya, 2 persepuluhannya. Maka kita tinggal melihat. 8 lebih dari 5, berarti ke sini kan ditambahkan 1. Ini dihapus menjadi 3,8 sama dengan 4. Ya. Ditambah ini tadi 1,2 kurang dari 5. Kurang dari 5 berarti 1 ya. 1 ya. Biar jelas dulu ya, 3,8 sama dengan 4, 1,2 sama dengan 2 ya. Kurang dari 5. Ya. Dibulatkan dengan sesuai dengan bilangan satuannya ya, 1. Ya. Jadi 3,8 tambah 1,2 sama dengan ya 4 ditambah 4 ditambah berapa nih? 1,2 sama dengan berapa? 1.
4 ditambah 1 sama dengan 5. Oke. Baru ada lagi contoh yang lain. Contoh yang lain. Ya. Dalam pengurangan Ibu buat ya. Contoh pertama ini tadi. Pertama, ya. Kedua. 7,4. 7,4 dikurang 4,5. Lihat ya. Lihat persepuluhannya. Persepuluhannya 4. Berarti kurang dari bilangan 5. Maka bilangan 7,4 dibulatkan ke bawah menjadi 7. Ya, sama dengan 7. 4,5. Persepuluhannya 5. Mulai dari 5, 6, 7, 8, 9 dibulatkan ke atas. Maka 4,5 sama dengan 5 dikurang 5 sama dengan berapa? 2. Itulah contohnya. Ibu buat lagi contohnya yang lain ya. 12 di koma 12,7 dikurang 5,6 ya, sama dengan, kita lihat persepuluhan. Kita lihat persepuluhannya lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas. Kita tambahkan 1 ke sini, ke 12 menjadi 13. 13 ya. Ini 5,6. Lihat angka persepuluhannya. Lebih dari 5. Berarti kita bulatkan ke atas juga. 5,6 menjadi berapa? 6. Maka 13 dikurang 6 sama dengan berapa? Sama dengan berapa 13 dikurang 6? Ini tadi kita bulatkan dia. 5,6 sama dengan 6. Menjadi itu 7, iya. Ya kan? Ibu buat lagi contohnya biar lebih paham. Contohnya di dalam kali-kali ya. Saya buat karena di situ tadi belum ada perkalian ya. 24 9 dikali 2,7. Perhatikan ya. 24,9. Lihat persepuluhannya 9 lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas, tambahkan 1 ke sini menjadi, tambahkan 1 ke sini menjadi 25. Iya. Baru terus seterusnya 2,7. Lihat angka persepuluhannya 7. Berarti lebih dari 5, tambahkan ke sini 1, bulatkan ke atas menjadi berapa? 3. Iya, 3. Maka sudah, apabila bilangan itu sudah bulat, kita tinggal mengalikannya. 25 kali 3 berapa? Siapa yang bisa? Iya, 75. Nah, demikianlah caranya di dalam pembagian pun nanti. Nah, perlu Ibu ulangi kembali. Yang perlu kamu ingat, di dalam pembelajaran menaksir operasi hitung pecahan dan desimal, apabila tidak menggunakan garis bilangan, ingat kata kuncinya. Pertama sekali tadi, bagaimana Bu kata kuncinya ini? Coba kerjakan satu soal. Di dalam soal itu kamu kerjakan. Lihat pembilangnya. Pembilang pertama kalikan dengan bilangan 2. Setelah kamu kalikan dengan bilangan 2, dapat hasilnya. Baru hasilnya pembilang itu bandingkan dengan penyebut.
Lebih besarkah, lebih kecilkah, samakah? Baru masukkan ke kata kunci. Paskah dia? Pasti pas. Berpedoman ke kata kunci. Nah, demikian juga untuk pecahan desimal, bilangan pecahan desimal ya. Jika dia angka persepuluhannya atau bilangan persepuluhannya mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, bulatkan ke atas. Dan jika dia nanti di bawah bilangan 5 atau kurang dari 5, bulatkan ke bawah atau sesuai dengan mengikuti bilangan satuannya. Sekian dan terima kasih. Dan untuk memahami kembali, biar jangan terjadi ke pelajaran semalam, Bu, kok 3,4 ini katanya. Tonton video ibu itu dengan benar agar kamu lebih paham. Tonton video ibu sampai selesai dan baca materi yang ibu berikan dengan benar-benar, maka kamu pasti akan memahaminya. Ayo semangat, mari belajar. Terima kasih.